Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan hari ini kita akan mencoba mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi kita akan melakukan latihan sederhana terkait pemeriksaan atau audit kas setara kas. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke materi latihan, mungkin kita akan coba dulu latihan terkait dengan eh, pemeriksaan valuta asing, ya. Jadi ketika ada perusahaan yang memiliki rekening dalam valuta asing, maka di akhir periode itu harus dilakukan konversi ke rupiah. Nah, kali ini kita akan coba bahas, misalnya mata uangnya adalah USD, ya. eh, Abaikan berapa nilai US satu, apa, rupiahnya per USD, nilai konversinya sila abaikan karena tidak nilai sebenarnya, ya. Ini hanya bentuk simulasi saja agar mudah dalam melakukan perhitungan, ya, karena kan zaman sekarang $1 gak mungkin 10.000, ya, 10 ribuan. Oke, contohnya begini. Misalkan saldo kas perusahaan per 31 Desember 2006 adalah $10.000, ya, US dollar. Kemudian di buku besar dicatat dalam rupiah sebesar 100 juta. Anda paham ya? Jadi dalam rekening perusahaan itu ada rekening senilai $10.000 Amerika USD, dan di dalam buku besar dikonversikan ke dalam rupiah sebesar menjadi 100 juta. Jadi 10.000 USD itu sama dengan 100 juta USD, ya. Nah, sebagai auditor, Anda harus menguji apakah konversi yang dilakukan oleh perusahaan ini benar adanya, ya. Jadi saldo tersebut, ya, saldo ini harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI. Jadi dalam melakukan konversi, Anda harus menggunakan kurs tengah BI. Jadi kan di falas itu ada kurs jual, ada kurs beli. Nah, Anda tidak menggunakan kurs jual saja, Anda tidak menggunakan kurs beli saja, tapi Anda menggunakan kurs tengah BI. Apa itu kurs tengah BI? Kurs tengah BI itu adalah atau diperoleh dari kurs beli ditambah dengan kurs jual lalu bagi dua. Ya. Oke. Coba kita lihat. Jadi gimana saldo seharusnya? Jadi saldo seharusnya itu adalah 10 USD, 10.000, maaf, 10.000 USD dikali 10.080. Loh, kenapa 10.080 ya? Nah, jadi yang dicatat oleh perusahaan kan 10.000 USD ini kan sama dengan 100 juta. Berarti dia mengkalikan 110.000 dengan 10.000. Nah, jadi perusahaan mengalikan 10.000 dengan 10.000. Nah, padahal kurs tengah BI kalau cari bisa jadi nilainya berbeda, dan ini diketahui. Misalkan jika diketahui kurs tengah BI adalah 10.080 rupiah, ya. Jadi cara mencarinya, selisihnya adalah saldo seharusnya adalah $10.000 dikalikan dengan kurs tengah BI 10.080, ya, 10.080. Dapatnya adalah 100.800.000. Itu yang seharusnya. Sementara yang dicatat oleh klien atau saldo tercatat itu adalah 10.000 kali 10.000 sama dengan 100 juta. Jadi selisih 800.000. Ya, diulangi, yang seharusnya 10.800.000, 100.800.000, tapi dicatat 100 juta, maka terjadi selisih atau kurang catat, ya. Tentu saja kurang catat, harusnya 100, 800, dicatat 100 saja. Jadi selisih adalah
800.000. Nah, diapakan selisih ini? Selisih ini tentu diajukan usulan jurnal penyesuaian. Karena dia kurang catat, maka untuk menormalkannya harus ditambah catatan atau didebitkan uangnya, ya. Jadi jurnal penyesuaiannya itu adalah kas bank itu bertambah 800.000 akibat selisih kurs, dan karena uang kita bertambah tentu kita memperoleh laba ya. Laba apa? Laba selisih kurs, atau di akunnya adalah laba rugi selisih kurs senilai 800.000. Oke. Semoga dapat dipahami, itu terkait dengan selisih kurs yang terjadi dalam hal konversi mata uang asing ke mata uang lokal. Oke, sekarang kita coba membuat latihan, mengerjakan latihan terkait dengan pemeriksaan kas dan setara kas. Nah, pertama kali siapkan let schedule tentunya, ya. Siapkan let schedule atau schedule utama. Apa saja schedule utama? Oke. Nah, ini misalkan nama kantor akuntan publiknya adalah ATS Associates. Sementara klien yang diperiksa ini adalah PT Indonesia Sukses Makmur namanya. Kemudian nama akunnya itu adalah Cash and Equivalent atau kas dan setara kas. Periode pemeriksaannya adalah 31 Desember 2007. Kalau periode pemeriksaannya 31 Desember 2007, maka bentar, 2007, maka sekarang itu adalah tahun 2008. Oke, sebentar. Kita sesuaikan dulu dengan oke. Ini kita rubah saja, bukan 2007, ini 2006. Kita sesuaikan dengan kondisi KKP ya. Nah, ini ada perubahan sedikit. Oke. Maaf, 31 Desember 2006. Ya, berarti sekarang 2007. Mari kita lihat unaudited balance-nya. Nah, kas dan setara kas atau cash and equivalent. Nah, oke, sebelum saldo kita lihat di sini prepared by, ini artinya disiapkan oleh. Nah, disiapkan oleh siapa? Inisial auditor yang memeriksa. Misalnya inisialnya adalah ADH. Nah, mungkin ADH. Lalu kemudian akan direview oleh siapa? Oleh siapa? Direview oleh misalnya ANS misalnya. Namanya misalnya Agung NS gitu. Norma Subagio misalnya. ANS inisialnya ya. Jadi setiap Anda harus punya inisial dalam mengaudit. Oke. Nah, lalu indeksnya apa? Indeksnya kita bikin di sini misalnya indeksnya A1 misalnya. Ya. Oke. Sudah ada nama kliennya, ada nama akunnya, ada periodenya, ada indeksnya, ada pihak yang menyiapkan KKP atau working paper, ada yang mereview ya, standar KKP yang baik. Oke, kemudian cash and equivalent as of December 31st 2006 represented by, artinya apa? Kas dan setara kas per 31 Desember 2006 itu disajikan sebagai berikut. As per FS, as per financial statement, artinya sesuai dengan apa yang ada disajikan dalam financial statement. Total dari kas dan setara kas itu adalah 949.156.000. Oke. Nah, 109.49156.000 ini represented by, di rinciannya adalah Bank Mandiri IDR Indonesian Rupiah. Jadi Bank Mandiri 135.460.000, Bank BCA IDR, di Bank BCA Rupiah itu 565.000 sekian. Bank Mandiri USD artinya rekening perusahaan dalam USD di Bank Mandiri 108. Ini sudah rupiah semua ya. Kemudian Bank BCA USD-nya 135 juta sekian, dan ada petty cash 5 juta. Ya. Ada pertanyaan nanti, kenapa petty cash-nya di bawah? Biasanya petty cash itu di atas. Oke, nggak masalah. Memang pada umumnya memang petty cash dulu, baru kas di bank, kas petty cash duluan, kemudian kas di tangan, dan kas di bank. Yes, oke. Ini petty cash-nya yang terakhir, petty cash-nya adalah 5 juta.
Nah, ini ada kolom AJE atau RJE. AJE ini Adjusted Journal Entries dan RJE adalah Reclassification Journal Entries. Ini diisi ketika nanti kita setelah melakukan pemeriksaan atau ketika kita telah melakukan audit dan akan ada temuan-temuan audit, misalnya apakah kas itu bertambah, dia akan dimasukkan ke dalam debit, dan ketika kas itu berkurang akan dimasukkan ke dalam kredit. Nah, ketika kas bertambah, maka nanti audited balance-nya atau saldo setelah diauditnya juga akan bertambah. Contoh misalnya, setelah diaudit ternyata nambah 100.000 misalnya. Ada penambahan yang harus dicatat 100.000. Maka yang sebelum diaudit saldonya 135.460 ditambah 100.000, maka saldo setelah diauditnya adalah 135.560, sudah bertambah 100.000. Atau berkurang mungkin, kas BCA IDR-nya berkurang misalnya 5.000. Oke. Mungkin ada kelebihan catat, maka dia akan berkurang di sininya, ya. Nah, jadi ini isinya adalah nanti temuan-temuan atau usulan jurnal penyesuaian. Oke. Audited balance isinya ya. Kalau ini unaudited balance atau balance per book, ya, atau balance per buku ya. Saldo per buku. Ini adalah audited balance ya kalau sudah diaudit. Nah, ini audited balance 31 Desember 2005. Yang kita periksa sekarang 2006, yang 2005 adalah saldo perbandingan untuk tahun lalu. Ya. Nah, kenapa GL? Kenapa di sini ada GL? Di sini ada GL panah ke bawah, atau boleh juga ini GL, bikin lagi GL, bikin lagi GL, bikin lagi GL, bikin lagi GL. Ini artinya adalah bahwa saldo ini itu sudah diperiksa ke general ledger dan jumlahnya sesuai. Karena memang saldo-saldo yang ada di dalam let's schedule ini itu harus diperiksa ke general ledger. Apakah memang benar Bank Mandiri itu yang saldo rupiah itu nilainya di GL itu 135 juta, ya? Atau misalnya apakah BCA IDR itu saldonya 565 juta dan sekian, ya, diperiksa ke GL. Nah, PY atau prior year ini adalah, atau artinya adalah tahun lalu. Artinya apa? Artinya kita ingin menunjukkan bahwa saldo-saldo ini, ya, saldo-saldo ini yang kita sajikan di sini, yang disajikan oleh klien di sini itu sudah sesuai dengan saldo tahun lalu yang sudah diaudit. Ya, dan ini harus sama ya, harus sama dengan saldo yang sudah diaudit tahun lalu. Oke. Jadi let's schedule ini setelah dilakukan perhitungan, setelah disesuaikan dengan GL, lalu sesuaikan dengan saldo tahun lalu. Nah, sembari melakukan itu, kita juga harus menguji apakah jumlah penjumlahan ini itu memang hasilnya 949 ini. Kita harus pastikan. Nah, pastikannya dengan rumus saja, ya kan? Oke, kalau memang rumusnya sudah masuk, sudah betul, maka kita hanya harus memberikan tick mark yang namanya yang pada umumnya digunakan footing. Ya, footing itu tanda ini, ya, huruf V terbalik. Apa artinya footing ini? Footing ini artinya adalah bahwa jumlah ini, ya, jumlah ini 949.156 ini itu adalah memang merupakan penjumlahan ini. Penjumlahnya udah benar ini. Nah, ya. Nah, kita coba ini lagi, ternyata jika sama, maka memang kita harus memberi tanda footing di sini, ya. Oke. Misalnya ini juga kita berikan footing misalnya. Nah, kita berikan footingnya. Oops. Nah, dia. Oke. Itu artinya apa? Itu prosedur yang kita ikutin itu adalah menelusuri saldo, menghitung kembali saldo, menguji perhitungan matematis, ya, footing. Ini dia. Nah, ini penjelasannya di sini. Penjelasannya kalau ini artinya footed. Nah, footed itu artinya sudah diperiksa. Ops, ini harusnya ke atas. Ya. Oke, sebentar. Penyesuaian.
tadi aja. Oke, itu artinya sudah dilaksanakan perhitungan kembali. GL artinya agree to GL. Agree to GL itu artinya sudah dilakukan pemeriksaan ke general ledger dan jumlahnya sama, jumlahnya sesuai. PY artinya agree to prior year, artinya saldo-saldo ini agree, sesuai dengan saldo yang ada di tahun lalu yang sudah diaudit. Ya. Nah, kasus kita kali ini Mandiri USD diketahui itu dalam dolarnya adalah sebesar 12.000 dolar. Mandiri USD di sini tertulis 108.120.000. Dalam dolarnya adalah 12.000. Nah, yang harus kita uji adalah benarkah 12.000 dolar ini akan bernilai 108.120.000 jika menggunakan kurs tengah BI. Demikian juga dengan BCA USD nih, BCA USD. BCA USD ada 15.000. Yang harus kita uji sebagai auditor adalah apakah 15.000 dolar ini per 31 Desember 2006 itu akan sama nilainya dengan 135.150.000 jika dikonversikan dengan kurs tengah BI. Nah, ternyata si klien ini itu sudah mencatat atau mengkonversikan mata uang asingnya atau valuta asingnya itu dengan menggunakan kurs 9010. Yang BCA USD juga dikalikan dengan 9010. Nah, tugas Anda adalah coba silakan Anda hitung berapa nilai yang seharusnya yang dicatat. Ya, dengan menggunakan kurs tengah BI. Mana kurs tengah BI-nya? Nggak ada soalnya. Memang kurs tengah BI-nya tidak ada soalnya, tapi ada informasi tentang kurs jual dan ada informasi tentang kurs beli. Seperti yang disampaikan tadi, kurs tengah BI adalah kurs jual tambah kurs beli dibagi 2. Nah, silakan Anda cari berapa kurs tengah BI-nya. Nah, setelah Anda memperoleh kurs tengah BI-nya, maka Anda kalikanlah 12.000 dikali kurs tengah BI. Hasilnya berapa? Lalu untuk BCA-nya 15.000. Kalikan kurs tengah BI, hasilnya berapa? Apakah hasilnya sama dengan ini yang sudah tertera di sini? Tentu hasilnya berbeda. Kenapa hasilnya berbeda? Ya karena ini aja pengalinya aja udah beda. Kalau yang ini dikalikan dengan 9010. Sementara kurs tengah BI itu bukanlah 9010 mungkin ya, mungkin nilainya berbeda. Kecuali setelah Anda tambahkan ini kurs jual tambah kurs beli lalu Anda bagi 2 hasilnya 9010, maka hasilnya tidak akan berubah ya. Oke. Itu jadi tugas Anda yang pertama adalah silakan Anda cari kurs tengah BI, kemudian Anda kalikan, Anda cari berapa seharusnya nilai dari valuta asing yang dimiliki oleh klien. Lalu Anda tentukan jika terjadi selisih, apakah dia merupakan laba selisih kurs atau rugi selisih kurs. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah Anda silakan lihat ini rekonsiliasi bank dari Bank Mandiri. Saldo perlaporan banknya di sini ada 652, kemudian setoran dalam perjalanannya ada kas yang belum disetor sekian. Lalu dikurangi dengan cek yang masih beredar, ini nomor ceknya dan seterusnya. Total cek masih beredar adalah 664. Saldo per bukunya itu adalah 135.460. Sama nggak? 135.460 Bank Mandiri IDR. Nah, sama ya. Nah, kalau sama ini seharusnya ada tick mark di sini. Indeks hilang. Ya. Nah, rekonstruksi Mandiri di sini. Oke, ini nanti silakan ini Anda jumlahkan. Apakah 135 ini merupakan penghasilan ya, atau hasil dari penjumlahan atau pengurangan dari ini, dan ini sehingga dapat hasil ini. Ketika ini penjumlahannya sudah Anda lakukan dan penjumlahannya benar, maka Anda jangan lupa beri tanda footing. Setiap ada penjumlahan, ada kabatakunya, silakan Anda berikan tanda
footing nantinya. Ya. Dalam footing. Oke. Nah, ini rekonsiliasi mandiri, lalu kemudian rekonsiliasi BCA juga demikian. Ya, silakan nanti silakan beri tick mark footing. Ya. Sebetulnya ada timak-timak yang lain, mungkin ini kita berikan C nantinya, konfirmasi. Kenapa? Saldo perlaporan bank ini harus kita lakukan konfirmasi ke bank, lalu kemudian bank akan membalas permintaan konfirmasi tadi. Ya, nanti harusnya ini diberi indeks C ya, indeks hilang C dan seterusnya. Tapi untuk sekarang Anda tidak perlu lakukan itu dulu, walaupun itu prosedur standar, tapi itu nanti kita kerjakan ketika praktek ya, karena target kita hari ini adalah Anda mampu menghitung laba atau selisih kurs atau selisih kurs dan menghitung temuan-temuan dalam petty cash ya. Oke, ini kita skip dulu. Nah, petty cash ini kita lihat. Nah, dalam petty cash ini uangnya ini sudah disediakan, ini ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 1.000 dan seterusnya, ada berserakan ini. Nah, dari dalam petty cash atau kas kecil itu kan ada uang tunai ya. Ada uang tunai. Nah, ini uang kertasnya sekian. Lihat, ini uang kertas. Oke, hati-hati, ini uang kertas. Dan ini adalah uang logam. Nah, inilah dalam bentuk uang tunai. Selain bentuk uang tunai, ternyata di pemegang petty cash itu ditemukan adanya bond ya, bond pengeluaran kas kecil seperti bond untuk pembelian perlengkapan kantor 250.000 ya. Kita besarkan sedikit. Nah, oke. Sebentar. Oke, pembelian perlengkapan kantor, pinjaman karyawan dan sumbangan yang totalnya sekian. Nah, Anda silahkan jumlahkan berapa uang tunainya ya, berapa uang tunainya semua dan berapa jumlah bondnya, lalu Anda bikinkan berita acaranya, lalu kemudian nanti Anda analisis. Nah, apakah memang benar jumlah saldo petty cash-nya apakah memang harus segitu atau ada penyesuaian. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah yang ini. Apakah bukti pengeluaran kas kecil ini masih boleh dianggap sebagai kas atau dia sudah dianggap sebagai pengeluaran. Ya, Anda harus kembali ke prinsip apa yang dimaksud dengan kas. Oke. Nah, nanti ini hasil-hasil uang ini, penghitungan Anda, silakan Anda masukkan ke dalam berita acara penerimaan kas. Misal, ketemu nih ada uang 100.000 nih. Nah, ada uang 100.000 misalnya nih ada 12 lembar makanya. Nah, 1.200.000. Lalu ada ketemu uang 50.000 3 lembar dan seterusnya. Ya. Nanti di sini baru bisa Anda bikin rekapnya, uang kertasnya berapa, uang logamnya berapa, cek yang masih beredar berapa, cek atau gironya berapa, bond sementaranya berapa, jumlahnya berapa. Lalu kemudian Anda analisis apakah bond pengeluaran kas kecil tadi masih boleh diakui sebagai kas atau sudah harus diakui sebagai beban. Oke. Saya rasa cukup demikian. Nanti ini setelah di-share ke Anda, silakan Anda kerjakan. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah Anda lakukan ini jumlahkan kembali lalu Anda berikan footing ya. Kemudian jika cocok ya, berikan footing. Kemudian Anda hitung ini apakah saldo valuta asing ini sudah benar dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah BI. Jika belum, maka silakan buat usulan jurnal penyesuaiannya.
misalnya terdapat selisih laba, ya, seperti yang dijelaskan di awal-awal tadi. Silahkan. Nah, nanti misalnya kas dan bank pada laba rugi selisih kurs nilai 500.000 misalnya selisihnya. Misalnya selisihnya adalah kas bank pada laba rugi selisih kurs. Misalnya 500.000 selisihnya misalnya, ya. Nah, akun ini ada kas dan bank dan ada laba selisih kurs. Nah, karena ini ada kas dan bank di debit 500.000, maka nanti Anda bedain aja ke sini. Misalnya Bank Mandiri tambah 500.000. Nah, laba ruginya gimana? Laba ruginya nggak bisa kita pindah di sini karena memang tidak disediakan tempat untuk AJE dan ARE-nya di Let's Schedule. Jadi yang berkaitan dengan ini aja, dengan akun ini aja, ya. Itu kalau ada, ya, seperti penjelasan yang ini tadi, seperti penjelasan kita di ini tadi. Nah, kas bank pada laba rugi, kan ini dia sama. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Terima kasih. Selamat bekerja. Kerjalah dengan sungguh-sungguh dan dengan tekun, terutama dengan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.